Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Sari, Prodi PGMI semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan Islam terpadu. Munculnya sekolah Islam terpadu merupakan respon atau ketidakpuasan terhadap sistem pendidikan nasional yang dianggap tidak mampu menjawab kebutuhan dan tantangan zaman, khususnya yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sistem pendidikan nasional dianggap gagal membentuk moral para siswa dan melindungi mereka dari penggunaan obat-obat terlarang, pergaulan bebas, dan kenakalan remaja. Kekhawatiran seperti ini terutama menyebabkan orang-orang kota yang secara langsung menyaksikan pengaruh negatif atau modernisasi dari globalisasi. Hal itu juga dipengaruhi oleh adanya kesadaran sebagai kalangan muslim mengenai perlunya mengembangkan antara ilmu pengetahuan dan pendekatan lain. Semakin tingginya partisipasi kalangan santri dalam pendidikan telah menyebabkan adanya mobilitas vertikal dan horizontal, dan bahkan telah muncul golongan menengah baru yang sering disebut sebagai sektor profesi, dan bahkan tidak sedikit menjadi tersebarnya kaum santri ke berbagai sektor sebagai munculnya kelas menengah. Muslim terkadang memunculkan diskusi pegawai pemerintah sebagai ideologi yang menyatukan proses pembangunan dan fenomena yang sering sejalan dengan pergeseran kebijakan. Ide merupakan sekolah Islam terpadu mulai didengungkan oleh para aktivitas jamaah tarbiyah pada akhir dekade 1980-an. Ide pendiriannya diawali oleh para aktivis dakwah kampus yang tergabung dalam lembaga dakwah kampus atau LDK, Institut Teknologi Bandung. Munculnya sekolah-sekolah Islam terpadu merupakan respon atau ketidakpuasan terhadap sistem pendidikan nasional yang dianggap tidak mampu menjawab dan tantangan zaman, khususnya berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sistem pendidikan nasional dianggap gagal membentuk moral para siswa dan melindungi mereka dan menyaksikan pengaruh negatif dan modernisasi dalam globalisasi. Hal ini juga dipengaruhi oleh adanya kesadaran sebagian kalangan muslim mengenai perlunya menggabungkan peranan ilmu pengetahuan umum dan pendidikan Islam. Sekolah Islam terpadu menarik untuk diteliti setidaknya karena sejumlah hal berikut. Pertama, merebaknya sekolah jenis ini adalah adanya fenomena santriwati yang berjangkauan luas terhadap masa depan masyarakat muslim Indonesia. Sekolah pada proyek menurut pandangan Islam di Indonesia melainkan juga proses santriwati masyarakat muslim. Dari sini menjadi jelas bahwa pola masa reislamisasi dan santrisasi muncul di kalangan kelas menengah muslim. Kedua, berkembangnya fenomena Islamisme secara tradisi didefinisikan sebagai Islam yang dipahami sebagai ideologi. Namun pengertian ini tidak menyiratkan bahwa idealisme merupakan penerapan agama dalam politik semata. Kaitan antara Islamisme dengan sekolah Islam terpadu dapat diacak dari sejak lahir dan berkembangnya lembaga tersebut. Munculnya sekolah Islam terpadu dipengaruhi oleh gerakan organisasi Ikhwanul Muslimin. Pengaruh tersebut misalnya tampak dalam cara sekolah memberi penekanan terhadap kebutuhan, menanamkan kerangka pikir Islami ke dalam pikir para siswa, dan menanamkan komitmen kepada Islam sebagai persiapan proses jangka panjang untuk mengimplementasikan syariah. Sekolah Islam terpadu menekankan pada penanaman mata pelajaran keagamaan seperti teologi, akidah, moral, akhlak, dan ibadah praktis sesuai dengan teori pendidikan Al-Banna. Ia bertujuan untuk membangun karakter dan moralitas siswa, dan dengan warna Islam pendidikan tersebut tidak hanya sekadar untuk menanamkan pengetahuan baik ilmu agama maupun umum, tapi pendidikan diajukan sebagai cara membentuk pribadi muslim yang utuh
baik dari segi berpikir maupun berperilaku. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah Islam Terpadu atau SIT merupakan model baru dalam wacana pengembangan lembaga pendidikan formal di Indonesia. Sebagai indikasinya, diskusi mengenai model pendidikan di Indonesia ini sejak zaman berdirinya negara Indonesia hingga akhir abad 20-an. Hanya terdiri dari sekolah umum dan pesantren. Sekolah umum merupakan lembaga pendidikan di Indonesia warisan penjajah Belanda yang mengajarkan ilmu-ilmu yaitu ilmu alam, ilmu sosial, ilmu teknik, dan bahasa Inggris. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional dengan ciri khas di dalamnya terdapat masjid, kiai, santri, dan pengajaran kitab kuning. Pesantren pada awalnya hanya mengajarkan 100% mata pelajaran agama. Tujuan pendidikan pesantren adalah untuk menghasilkan para ahli ilmu agama. Inisiatif untuk memaksimalkan lembaga pendidikan Islam di Indonesia dimulai tahun 1700-an. Ketika Menteri Agama Mufti Ali mengenalkan standar isi sistem pendidikan madrasah melalui kebudayaan kerjasama antara 3 kementerian yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan di dalam negeri. Semakin tingginya partisipasi kalangan santri dalam pendidikan telah menyebabkan adanya mobilitas vertikal dan horizontal, dan bahkan telah muncul golongan menjajah baru yang sering disebut dengan mencegah muslim. Fenomena ini ditandai dengan tersebabnya kaum santri dan berbagai sektor profesi dari bahkan tidak seaktif yang menyakiti tersebabnya kaum santri mengenai pemerintah. Munculnya kelas menengah muslim terkadang memunculkan diskusi sebagai ideologi negara yang menyatukan seluruh bangsa dan bersatu dengan pemerintah lainnya.